Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama presentasi atau paparan dari Bapak Mas Ahmad Daniri. Ya, beliau adalah Ketua Asosiasi GRC yang kali ini akan membawakan topik mengenai penguatan budaya GRC terintegrasi menuju era new normal. Kepada Bapak Mas Ahmad Daniri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan pada kesempatan ini saya berbagi mengenai penguatan budaya GRC terintegrasi menuju era new normal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan new normal. New normal adalah tatanan hidup manusia untuk menjalani kehidupan, pekerjaan, dan interaksi menyesuaikan diri dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Penerapan new normal bagian dari menjalani kehidupan sebelum vaksin atau obat untuk mengatasi wabah corona ditemukan. Nah, kebijakan manajemen dalam perusahaan untuk pencegahan penularan COVID-19, pertama adalah manajemen senantiasa harus memantau dan melakukan pengkinian informasi tentang penanggulangan COVID-19. Kemudian membentuk tim penanggulangan COVID-19 di tempat kerja. Kemudian pimpinan tentu saja harus memberikan kebijakan dan prosedur, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Kemudian pengaturan bekerja dari rumah juga perlu dilakukan. Nah, bagaimana dengan konsep GRC? GRC ini dipandang sebagai himpunan setiap kemampuan yang diperlukan untuk mendukung kinerja berprinsip pada setiap level organisasi. Nah, intinya adalah penciptaan tujuan secara handal, kemudian upaya menghilangkan ketidakpastian, dan tentu saja semuanya harus dilakukan secara berintegritas. Saya mulai dengan pemahaman tentang governance. Kalau saya menerjemahkan atau menafsirkan GCG, Good Corporate Governance, itu diibaratkan seperti rumah governance. Jadi yang paling bawah sekali adalah governance commitment dan principles ya. Biasanya seringkali Komite Nasional Kebijakan Governance mengintrodusir prinsip tarif, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Yang kedua adalah governance structure. Jadi biasanya sekarang ini trennya katakanlah ada yang namanya three line of defense gitu ya. Pertahanan 3 lapis. Nah, untuk mewujudkan pertahanan 3 lapis, biasanya perusahaan atau organisasi itu menyusun yang disebut dengan governance structure. Nah, kemudian yang berikutnya adalah governance process. Ini termasuk governance process itu adalah proses pengambilan kebijakan dengan mengembangkan kode etik dan perilaku dan melibatkan pelaku dan semua stakeholder guna mewujudkan tentu saja tujuannya bagaimana mengatasi atau hidup di dalam keadaan era new normal. Kemudian yang terakhir adalah governance outcome. Governance outcome adalah implementasi GRC pada saat berinteraksi dengan para stakeholders untuk mendapatkan dukungan penuh stakeholders melalui pendekatan creating share value guna mewujudkan era new normal. Mengapa new normal? Melalui kode etik dan perilaku. Nah, di dalam membudayakan GRC, ini yang paling pas adalah dengan cara mengedukasi dan mensosialisasikan melalui penerapan kode etik dan perilaku. Artinya
kita membumikan GRC dengan cara melibatkan seluruh insan di perusahaan dalam penyusunan kode etik dan pedoman perilaku yang mudah dipahami. Kemudian membudayakan kode etik dan pedoman perilaku mulai dari level teratas hingga terbawah. Jadi katakanlah ini tone from the top, jadi dari atas sampai ke setiap level dan sampai ke bawah. Nah, kode etik ini merupakan panduan mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan kode perilaku merupakan pedoman mengapa apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Demikian di dalam melaksanakan protokol kesehatan itu juga hendaknya dikaitkan dengan pedoman perilaku atau code of conduct. Nah, berikutnya secara sistem di dalam perusahaan atau organisasi itu ada yang namanya 3 lines of defense. Jadi upaya pengendalian risiko melalui 3 lapis dari pertahanan. Ada pertahanan lini pertama, ada pertahanan lini kedua, ada pertahanan lini ketiga. Pertahanan lini pertama adalah berada pada fungsi operasional, merupakan unit pemilik risiko dan sekaligus pengelola manajemen risiko. Pertahanan lini kedua masih merupakan bagian dari manajemen, tetapi independen dari kelompok operasional. Sedangkan pertahanan lini ketiga dilaksanakan oleh auditor internal sebagai unit kerja yang independen, penuh dan dari fungsi operasional. Nah, yang menarik di dalam pertahanan di dalam 3 line of defense, sebelumnya 3 line of defense ini lebih menekankan kepada pertahanan. Tapi tren ke depan 3 line of defense pun juga memasukkan unsur bagaimana menggrab atau menggapai peluang bisnis, gitu. Sehingga bukan hanya defensif saja, tetapi lebih proaktif di dalam menangkap peluang-peluang bisnis. Sistem berikutnya adalah membangun whistleblowing system yang efektif, tentunya yang efektif. Whistleblowing system ini adalah bisa dikatakan perusahaan pada tahap awal tentu saja akan lebih efektif sebenarnya kalau WBS atau whistleblowing system ini dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Intinya sebenarnya bagaimana pelapor bisa mempunyai kesempatan melaporkan dengan jaminan bahwa si pelapor ini tidak akan privasinya atau hak-haknya tidak terganggu pada saat dia melaporkan kejadian-kejadian adanya penyimpangan. Bagaimana dengan GRC itu sendiri? Model keunggulan GRC pada dasarnya GRC itu komponen keunggulan GRC itu memiliki kondisi ideal seperti tergambar di gambar slide ini. Jadi intinya semua fungsi-fungsi di dalam organisasi dia menjalankan akuntabilitas peran-perannya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan itu dilakukan secara terintegrasi. Di slide berikutnya kita melihat bahwa proses pengambilan keputusan dari penyusunan kebijakan dapat dilihat dari kriteria komponen keunggulan yang menjadi dasar pengukuran GRC pada sebuah perusahaan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, kriteria komponen keunggulan ini, kalau kita melihat level dari penerapan GRC, pertama sekali adalah GRC masih pada level initial. Jadi komponen keunggulan dari model keunggulan GRC sudah ada, tapi sifatnya masih terpisah-pisah.
Kemudian ada yang kedua adalah komponen keunggulan dari model GRC, di mana fungsi-fungsinya masih silo gitu ya, namun belum tergabung atau belum bisa diintegrasikan gitu sepenuhnya. Itu adalah model silo. Kemudian ada yang berikutnya adalah model manage. Jadi komponen keunggulan dari model GRC itu sudah termanage, terkelola dengan baik, didukung oleh kebijakan, kemudian prosedur dan metodologi dalam melaksanakan GRC. Berikutnya adalah model transform ya, di mana model keunggulan GRC ini telah setiap fungsinya itu sudah mulai mengarah kepada integrasi ya, terintegrasi. Nah, yang paling ideal adalah model proaktif ya. Jadi komponen keunggulan dari model GRC ini menuju pada maturitas transformasinya telah memiliki kemampuan inovatif dan proaktif untuk memprediksi tantangan dan perubahan di masa yang akan datang. Nah, bagaimana strategi menuju new normal? Jadi penerapan GRC dalam konteks penanggulangan misalnya COVID-19. Nah, pada intinya kata kuncinya adalah 3D. Disiplin, disiplin, disiplin. Dalam menanggulangi dampak wabah COVID-19 menuju era new normal. Nah, disiplin ini tentu saja perlu ada tindakan dalam konteks meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treating ya. Jadi ada 3D dan juga ada 3T. Nah, yang berikutnya juga kelola bantuan sosial secara profesional, efektif, dan tepat sasaran. Karena pada saat COVID-19 ini, mau tidak mau ada dilema di sini antara masalah ekonomi dan masalah kesehatan, sehingga juga perlu dibantu dengan bantuan sosial kepada masyarakat yang memang membutuhkannya. Kemudian strategi berikutnya, kadang-kadang kita lupa pada saat ada persoalan COVID-19, kita lupa bagaimana mempersiapkannya pada saat kita memasuki kembali kepada era normal. Persiapan itu hendaknya meliputi misalnya Indonesia itu perlu disiapkan menjadi lumbung pangan Asia misalnya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya Indonesia itu adalah negara pertanian. Dan pada saat kita memang mengupayakan untuk bisa memproduksi pangan, maka tidak perlu tanggung-tanggung lagi, jadilah kita tidak hanya sekedar menyiapkan pangan untuk rakyat Indonesia, tetapi juga kita bisa mengupayakan menjadi lumbung pangan Asia misalnya. Kemudian yang kedua, unggulan di sektor pertambangan dan pengolahannya tentu saja ini juga harus didukung dengan pengendalian dampak negatifnya. Jadi sektor pertambangan menurut saya adalah sektor unggulan di Indonesia. Namun agar supaya sektor pertambangan ini juga lebih maju, tentu juga harus didukung bagaimana caranya di dalam mengendalikan efek negatif dari penggalian tambang itu sendiri. Indonesia bisa diupayakan menjadi negara tujuan wisata dunia.
Misalnya sebagai contoh, pengupayaan menjadi wisata dunia itu tentu saja kita juga perlu menyiapkan masyarakatnya di pedesaan dan sebagainya. Karena misalnya contohnya, daerah wisata di Gunung Bromo, tentu saja program untuk bagaimana mengangkat wisata di Gunung Bromo itu harus diikutsertakan pemberdayaan masyarakat sekitar, misalnya bagaimana caranya menyediakan makanan bersih dan sebagainya sehingga bisa menarik wisata dunia untuk tinggal lebih lama. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menjadikan pusat ekonomi kreatif bermodalkan keanekaragaman budaya dan kreativitas Indonesia. Karena di Indonesia itu sangat banyak sekali kreativitas yang bisa dikembangkan misalnya. Nah, tentu saja ini juga perlu juga didukung dengan ekonomi digital ya. Ini harus didukung dengan ekonomi digital sehingga ini akan menjadi mendunia. Nah, contoh sederhana misalnya di dalam penegakan GRC. Mungkin kita bisa mengembangkan komitmen fakta integritas termasuk saat login ke komputer. Itu bisa misalnya fakta integritas untuk selalu kita mentaati protokol kesehatan. Membuat misalnya sistem pelaporan melalui online via HP misalnya. Jadi dengan sistem-sistem yang ada ini bisa dikembangkan kreativitasnya. Kemudian memberikan akses langsung pelaporan pegawai kepada direksi, membangun sistem reward dan punishment, memakai aplikasi online untuk pengadaan barang dan jasa, kemudian mengkondisikan untuk saling mengawasi. Sebagai contoh misalnya, saya melihat di Bangladesh, Muhammad Yunus, dia membagi-bagikan loan pinjaman kepada 10 orang ibu-ibu, pesannya cuma satu. Kalau misalnya tidak bisa mereka mengembalikan pinjaman, salah satu saja, maka kewajibannya menjadi tanggung renteng kepada 10 ibu-ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka saling mengawasi di antara mereka dan memastikan bahwa pinjaman yang diberikan oleh Muhammad Yunus itu bisa lancar dan bisa dikembalikan pembayaran pokoknya kepada Muhammad Yunus, Grameen Bank. Nah, ini yang menarik. Yang terakhir ini ada model GRC plus kinerja excellent. Yang pertama yang di atas adalah GCG, Good Corporate Governance. Yang berikutnya kita lihat manajemen risiko. Yang ketiga adalah kepatuhan. Keempat kesehatan bisnisnya. Yang terakhir adalah KPI. Ya. Nah, jadi sebenarnya GRC ini, penerapan GRC ini didesain untuk mewujudkan kinerja excellent. Jadi dengan adanya governance, kemudian manajemen risiko dan kepatuhan compliance, itu didesain sedemikian rupa untuk memastikan bahwa kinerja excellence dari organisasi itu bisa tercapai. Kemudian ini adalah salah satu contoh penerapan GRC atau katakanlah semacam benchmarking GRC dari Australia. Nah, GRC ini dari pengalaman di Australia, ini merupakan sistem yang secara wajar dapat meyakinkan bahwa tujuan yang akan diamanatkan, diamanatkan itu dapat dicapai. Kemudian GRC memiliki komponen yang lengkap, mampu mengarahkan proses organisasi, mendorong dan menangkal hal-hal yang menghambat
pencapaian tujuan. Kemudian GRC juga bisa menginventarisasi kepentingan stakeholders, kemudian menjaga proses organisasi yang seimbang, mampu mendorong partisipasi dari para pihak, serta menghindari konflik kepentingan. Corporate governance tentu saja menyediakan proses internal organisasi, mengoreksi ketimpangan dari hak-hak stakeholders yang tidak dapat dikoreksi oleh pasar. Nah, kemudian yang berikutnya, stakeholder dalam konsep GCG, setiap saat itu dapat memasukkan pegawai, pemasok, masyarakat sekitar, perusahaan dan lingkungan hidup untuk meningkatkan nilai triple bottom line. Setiap saat dapat menetapkan selera risiko yang paling sesuai, kemampuan organisasi untuk mendapatkan hasil di atas normal. Nah, jadi selera risiko ini bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga kita bisa mendapatkan output atau hasil di atas normal. Kemudian kepatuhan ini tentu saja diupayakan, diterapkan agar semua prosedur, semua peraturan, semua code of conduct dari yang dikembangkan oleh perusahaan itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, dilaksanakan oleh semua insan perusahaan demi untuk mencapai keberhasilan dan meningkatkan daya saing yang bisa terukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.